Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari Jumat yang diberkahi ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk berkumpul di rumah dan rumah-rumah Allah guna melaksanakan dari sebagian kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah kepada kita bagi kaum laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah diserukan kepada kalian pada hari Jumat untuk salat, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, menuju ke masjid. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebelumnya dikatakan wadarul bai' dan jauhilah, tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di mana hal tersebut adalah hal yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersemangat dalam mendidik umat ini sampai mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal keislaman, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini, kami akan membacakan dari satu ayat di surah Qaf seputar kematian dan sakaratul maut. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman dalam firman-Nya di surah Qaf tersebut, ayat ke-19, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Dan telah datang sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Dzalika ma kunta minhu tahid. Hal itu merupakan perkara yang senantiasa kalian lari darinya, yang senantiasa kamu lari darinya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Di mana perkara itu adalah hal yang senantiasa kamu lari darinya. Diterangkan dalam ayat ini pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala akan sakaratul maut yang akan datang kepada setiap insan, pada setiap manusia. Setiap dari kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Diterangkan dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya, wa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan datang menyebut kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini pengkhabaran akan adanya sakaratul maut yang akan menimpa semua manusia, apakah dia para nabi dan rasul ataupun dia dari umat para nabi dan rasul, orang-orang yang beriman sampai orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya akan merasakan yang namanya kematian.
wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakratul maut dengan kebenaran. Itu merupakan perkara yang senantiasa kamu lari darinya. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, beliau juga merasakan yang namanya sakratul maut. Diterangkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Al-Bukhari, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di penghujung kehidupannya, beliau sakit, maka beliau minta air kepada Aisyah, segelas atau semangkuk air, setimba air, lalu beliau usapkan ke wajahnya. Dan beliau bersabda ketika itu, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya pada kematian itu ada yang namanya sakarat, ada kepedihan di atas kepedihan. Dan juga diterangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menggambarkan bagaimana sakaratul maut itu datang. Beliau berkata, beliau merasakan seakan-akan dalam tubuh beliau ada ranting-ranting kayu yang dimasukkan pada urat-urat beliau. Kemudian di tiap-tiap ranting tadi itu ada duri-duri yang sangat tajam. Kemudian datanglah orang yang menariknya dari arah atas. Maka itulah dari penggambaran sakaratul maut, bagaikan duri yang ada dalam tubuh manusia, ranting kayu yang berduri dalam tubuh manusia, kemudian ditarik dari arah lehernya sehingga dia akan merasakan kepedihan di atas kepedihan. Jangankan orang-orang yang beriman dari umat Nabi dan Rasul, para Nabi dan Rasul juga merasakan yang namanya sakaratul maut. Diterangkan dalam hadis yang lain lagi dari Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika beliau menghadiri dari kematian ayah beliau, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika itu menangis dan beliau melihat kepada ayahnya dan beliau berkata, ya karba wa karba abada, wahai betapa pedihnya, wahai betapa susahnya ayahku ini. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah, sesungguhnya tidak ada kesusahan, kepayahan atas ayahmu setelah hari ini. Setelah hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diwafatkan oleh Allah dan akan dimuliakan oleh Allah. Tapi beliau dari sunatullah juga akan merasakan yang namanya sakaratul maut, yang namanya kematian. Karena sakaratul maut dia merupakan kepedihan di atas kepedihan, kesusahan di atas kesusahan, diberikan dengan lafaz jamak oleh Allah Subhanahu wa taala, sakaratul maut, kepedihan kematian. Dzalika ma kunta minhu tahid. Kemudian diterangkan tadi di ayatnya, wa ja'at sakratul maut bil haqq. Kematian ini datang dengan penuh dengan kebenaran. Tidak ada keraguan padanya. Dan kita telah saksikan setiap harinya. Kita telah dengarkan setiap harinya ada orang-orang yang meninggal. Tapi jarang dari kita yang mempersiapkan bekal-bekal untuk menyongsong yang namanya kematian tersebut. Padahal kematian itu senantiasa mengintai kita. Umur kita diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina was sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati dari perkara itu. Kalau ada yang umurnya 80 tahun, 90 tahun itu ada. Tapi tidak banyak. Umur umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Jadi ketika seorang hamba dia telah mendekati umur-umur tersebut, telah mendekati umur 60 tahun, ya, maka hendaknya dia senantiasa perbanyak mengingat akhirat. Dan kita tidak ada yang mengetahui umur kita. Mungkin di antara kita ada yang wafat di umur 40 tahun, di umur 30 tahun, atau lebih daripada itu, atau kurang daripada itu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui umur-umur manusia. Kemudian diterangkan dalam agama kita
ada amalan-amalan soleh yang dengannya kita persiapkan sebelum datangnya sakaratul maut. Ini dari hal yang pokok yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Ayat ini diterangkan oleh Allah di surah Qaf. Sebelumnya ada beberapa ayat-ayat tentang penggambaran akan dekatnya Allah, tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim di ayat-ayat sebelumnya, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mencipta manusia itu dan kami telah mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa-jiwa mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat, kata Allah, daripada urat lehernya. Daripada urat lehernya. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala bertemu dua malaikat di kanan dan di kirinya. 'Anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dua malaikat ini duduk untuk menulis amalan-amalan hamba tersebut. Maka ini jadi hal yang harusnya kita meyakininya, bahwasanya setiap dari kita ada para malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Di kanan kita ada malaikat yang menulis amalan-amalan kebaikan kita. Di kiri kita ada malaikat yang menulis amalan-amalan kejelekan kita. Diterangkan di alam ayat yang lainnya, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada kalian itu, wahai manusia, ada penjaga-penjaga, itulah para malaikat. Kiraman katibin, mereka mulia, lagi juru tulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian amalkan. Dan diterangkan di surah Qaf tadi itu, sifat dari malaikat tersebut, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba dia berucap suatu ucapan kecuali di samping kanan dan kirinya ada malaikat yang sifatnya raqib atid, sangat dekat lagi sangat teliti. Ini penggambaran dari para malaikat yang mengawasi seorang hamba, sangat dekat dan sangat teliti, dan dia adalah malaikat-malaikat yang mulia, lagi sangat cepat dan sangat ahli dalam mencatat setiap amalan yang kita perbuat. Maka ini dari amalan-amalan yang hendaknya kita senantiasa ingat. Kita hadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Jangan kita sendiri, kita merasa tidak ada yang melihat kita. Kita sendiri ada yang melihat kita. Ada malaikat samping kanan kita, ada malaikat samping kiri kita. Ada Allah di atas kita yang melihat kita. Jadi jangan dia yang merasa dirinya sendiri, padahal Allah menyaksikan hamba tersebut. Ada malaikat yang siap menulis dari amalan yang dia akan amalkan atau yang dia telah amalkan. Kemudian di antara amalan yang lain lagi, dari amalan-amalan sebelum datangnya sakaratul maut, kita hadirkan rasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai seorang dia bertobat nanti ketika nyawanya sudah di tenggorokan. Perhatikan Fir'aun, manusia yang paling kafir kepada Allah. Dia bertobat ketika nyawa sudah di tenggorokan. Tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika nyawanya sudah di tenggorokan baru dia berkata, amantu bi rabbi amanat bihi banu Israel. Saya beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Ya. Ini sudah tidak diterima lagi taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai seperti orang-orang yang kafir. Tatkala mereka telah datang kematian, barulah mereka berkata, inni tubtul an. Sesungguhnya aku bertobat pada hari ini, pada saat ini. Itu sudah tidak diterima lagi taubat kepada Allah. Taubat diterima tatkala seorang dia masih sehat, dia masih berada dalam kesadarannya, dan dia masih bisa berbicara untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka masing-masing, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampun segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim,
dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Dan diterangkan di ayat yang lainnya, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan siapa yang tidak bertobat kepada Allah maka dia menjadi orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua atau yang ketiga dari amalan lagi yang lain yang dengannya kita hadirkan sebelum datangnya sakaratul maut, kita senantiasa mengingat yang namanya kematian ini di setiap saat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, yakni al-maut." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu yang namanya kematian. Dia memisahkan antara seorang dengan yang lainnya, memisahkan antara seorang dengan istrinya, antara seorang dengan ayahnya, dengan orang tuanya, antara seorang dengan anak-anaknya, dengan keluarganya dan teman-temannya. Semuanya dipisah dengan kematian. Dan di antara hal juga yang dengannya kita bisa mengingat kematian, maka kita berziarah ke kuburan, melihat bagaimana kuburan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zawwarul kubur fa innaha tudzakirukumul maut." Berziarahlah kalian ke kuburan, karena itu dari hal yang mengingatkan kalian akan kematian. Diterangkan dalam riwayat yang lain, hal tersebut bisa mengingatkan kalian akan negeri akhirat, akan negeri akhirat. Kemudian dari amalan yang keempat, dari pokok amalan yang kita hadirkan dalam kehidupan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita hati yang tetap, hati yang berada dalam ketaatan kepadanya. Diterangkan dalam hadis Ummu Salamah, dari kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Ummu Salamah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai jiwa yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati kita ini berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin, Allah balik hati itu menjadi hati yang celaka, hati yang menyimpang dari agamanya. Ini hadis dalam riwayat At-Tirmidzi. Kemudian di antara amalan yang lain lagi, dari amalan seorang hamba dalam menyongsong kematian, dia perbanyak amalan-amalan yang soleh secara umum. Dia perbanyak zikir kepada Allah, dia perbanyak sedekah, dan dia perbanyak berbagai macam amalan yang soleh yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya dari alafiat dan memudahkan kepada kita untuk senantiasa menutup akhir kehidupan kita dengan kehidupan yang baik. Itulah dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Nabi dalam hadisnya, kata beliau, "Man kana akhirat kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Ini juga di antara amalan yang paling agung. Seorang hamba dalam menyongsong kematian, dia perkuat ilmu tauhidnya. Dia mengenal Allah dan dia tahu apa maksud dia dicipta oleh Allah di muka bumi ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Karena siapa saja yang hidup di atas tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan matikan dia, akan wafatkan dia dalam keadaan bertauhid juga. Aku qouli hadza kama tasmaun, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan berikan kesimpulan dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakratul maut dengan kebenaran. Itu merupakan hal yang senantiasa kamu lari darinya. Terdapat pada ayat ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penetapan adanya kematian. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita bahwasanya kematian itu adalah hak yang benar pasti akan datang kepada kita. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita isyarat akan persiapan-persiapan sebelum kita menyongsong yang namanya kematian. Kemudian diterangkan di ayat ini juga bagaimana dari hakikat manusia itu, mereka senantiasa lari dari kematian, padahal kematian akan datang kepada mereka. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya, kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Oleh karena itu, bekal-bekal sebelum kematian itu penting kita pelajari. Ada bekal-bekal pertanyaan di alam kubur. Kita mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bekal-bekal yang agung yang sudah diterangkan juga sebelumnya dari beberapa bekal-bekal yang dengannya kita harapkan semoga Allah memberikan kepada kita alafiat dan kemudahan-kemudahan di sakaratul maut, dan tatkala kita ditanya oleh malaikat di alam kubur, dan tatkala kita dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita digolongkan dari hamba-hambanya yang dimasukkan dalam surganya dan dijauhkan dari siksaan api nerakanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajlihi wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajlihi. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al hadzal baladan amina mutma'inna wa sa'ira minal muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima al jalila yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum.